jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, dan khususnya kepada jemaat GPI Banjaran yang saya kasihi. Hari ini kita akan berbakti bersama-sama, beribadah bersama-sama sekalipun melalui online. Saya percaya kuasa Tuhan tetap sanggup menjangkau kita sekalipun kita ada di tempat yang berbeda-beda karena di rumah kita masing-masing. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Lisa, dan saya percaya pasti jadi berkat buat kita semuanya. Sebab firman Tuhan adalah sumber daripada segala berkat. Namun sebelumnya mari kita akan hampiri Tuhan di dalam doa untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, kesempatan yang indah di hari Sabat, di hari Minggu ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mendengar panggilan-Mu untuk kami berbakti bersama dengan keluarga kami untuk mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur, kami rindu firman yang dibentangkan ini sungguh jadi berkat bagi kami semua dimanapun kami berada. Sebab firman-Mu adalah sumber berkat. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengejawantahkan, kami mengaplikasikan, kami menerapkan di setiap hari-hari kehidupan kami, sehingga firman menjadi nyata dan hidup dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami sambut firman. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang kami kasihi. Pada kesempatan hari ini dimanapun kita berada, kita boleh diizinkan masih beribadah sekalipun dalam bentuk video yang diupload di YouTube. Berdoa agar hari-hari yang akan datang kita boleh bersama-sama berbakti dengan keluarga seiman kita. Hari ini firman Tuhan saya beri judul bagaimana melintasi padang gurun kehidupan. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami diizinkan boleh mengadakan perjalanan tur ke Israel. Beberapa tempat kita lewati, tapi ada satu tempat yang menarik buat saya. Dari perjalanan dari Mesir sampai ke Israel, ada satu destinasi yang namanya padang gurun. Kami menggunakan bis wisata kurang lebih 8-9 jam. Dengan keadaan sekeliling yang kering, dengan keadaan sekeliling yang tandus. Nah, mari kita sama-sama belajar. Dengan menggunakan bis kita berjalan 8-9 jam. Tapi pada waktu itu bangsa Israel membutuhkan waktu 40 tahun untuk menyelesaikan padang gurun. Nah, di dalam padang gurun pasti ada maksud-maksud Tuhan. Pagi hari ini bayangkan kita sama-sama berpikir kita ada di padang gurun, sekeliling kita daerah yang tandus, tanah yang kering, kiri, kanan, hamparan pasir, siang panas, malam dingin. Pasti keadaan tidak menyenangkan. Nah, hal itulah yang menjadi PR buat kita semua. Beberapa hari, waktu yang kita lewati, ada padang gurun yang mampir dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar dalam setiap kondisi, dalam setiap tempat, dalam setiap keadaan, ada maksud Tuhan untuk kita semua. Firman Tuhan saya ambil di dalam Ulangan 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ada 3 poin yang saya mau bagikan buat kita semua. Mari kita lihat apa yang Tuhan inginkan buat kehidupan kita semua. Yang pertama, mari kita lihat di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Poin yang pertama, apa maksud Tuhan dengan padang gurun yang kita hadapi hari-hari ini? Poin yang pertama adalah supaya membuat kita rendah hati. Dalam perikop ini, kata rendah hati muncul 3 kali. Dan ini menjelaskan bahwa Tuhan mau mendidik dan mendisiplinkan bangsa Israel. Ketika masalah datang hanya ada 2 kemungkinan. Kita berlari kepada Tuhan atau kita menjauh daripada Tuhan. Nah, mari kita belajar bahwa Tuhan berkata di ayat yang kedua, apakah kita tetap berpegang pada perintahnya ketika kita berada di padang gurun. Padang gurun Tuhan
Tuhan izinkan dalam kehidupan kita dengan maksud memurnikan iman kita dan membentuk karakter serta watak kita agar sama seperti Kristus. Mari hari ini saya mau ajak kita semua, mari kita belajar untuk merendahkan diri kita. Masalah boleh datang dalam kehidupan kita, padang gurun mampir dalam hidup kita hari-hari belakangan ini. Tetapi mari kita belajar di dalam padang gurun, Tuhan mengizinkan kita untuk belajar rendah hati. Itu poin yang pertama, supaya kita rendah hati. Poin yang kedua, mari kita lihat di ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua di dalam Ulangan 8 ayat yang keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Poin yang kedua, ada maksud Tuhan apa dengan padang gurun dalam kehidupan kita? Yaitu supaya memiliki daya tahan. Lihat, bangsa Israel selama 40 tahun berjalan di padang gurun, pakaian tidak koyak, bahkan kasut pun tidak rusak. Tuhan memberikan daya tahan untuk menghadapi padang gurun. Sama hari ini, Tuhan juga memberikan daya tahan buat saudara dan bahkan saya untuk menghadapi padang gurun kehidupan kita. Ada daya tahan tersendiri yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan menginginkan kita menjadi umat yang lentur. Tuhan menginginkan kita menjadi umat yang kuat. Ada satu pembacaan Alkitab yang sangat indah. Mari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan ingin kita punya daya tahan yang lentur. Sekalipun badai itu datang, sekalipun angin ribut itu datang, sekalipun keadaan tidak mengenakan di sekeliling kita, Tuhan inginkan kita punya daya tahan dan kita tidak menjadi tumbang. Nah, mari kita belajar. Padang gurun mampir dalam hidup kita, tetapi kita punya daya tahan yang kuat. Kita punya ketahanan yang kuat. Kita punya ketekunan dalam iman kita. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga sebagai poin yang terakhir, tadi kita belajar ada maksud Tuhan dalam padang gurun kehidupan kita. Yang pertama, supaya kita belajar rendah hati. Yang kedua, supaya kita punya daya tahan. Yang ketiga, supaya kita bisa hidup dari janji Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ketiga bagian B. Di Ulangan 8 ayat yang ketiga bagian B. Saya akan bacakan buat kita semua. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan izinkan bangsa Israel berputar 40 tahun di padang gurun. Di padang gurun ada kenyataan, banyak kenyataan yang tidak mengenakan. Tetapi banyak juga mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka dilindungi tiang awan dan tiang api. Mereka diberikan mana dan burung puyuh. Betapa baiknya Tuhan bagi bangsa Israel, sekalipun terkadang bangsa ini tegar tengkuk, meninggalkan, melupakan akan Tuhan. Kalau hari ini kita percaya akan janji Tuhan, mari kita sama-sama hidup dalam janji Tuhan. Setelah melewati padang gurun, di ayat yang ke-7 sampai 10, Tuhan juga sudah berjanji untuk bangsa Israel. Saya akan bacakan ayat ini di Ulangan 8 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Sebab Tuhan Allah membawa kamu masuk ke negeri yang baik, negeri dengan gandum, pohon anggur dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Engkau akan makan dengan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Lihat, hari ini kita hidup hari ini karena janji Tuhan. Bangsa Israel mengalami betapa baiknya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Mereka seringkali melupakan akan Tuhan. Mari kita belajar 3 poin pada pagi hari ini.
Yang pertama, bagaimana kita mengatasi padang gurun masalah kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan izinkan padang gurun supaya kita rendah hati. Yang kedua, supaya kita punya daya tahan. Yang ketiga, supaya kita hidup dari janji Tuhan. Untuk mengubah keadaan kita, seperti membalikkan tangan bagi Tuhan. Nah, hari ini, percayalah buat kita semua, masalah hari-hari ini, toko mungkin mengalami penurunan, pekerjaan mengalami penurunan, omset mengalami penurunan dalam usaha kita. Ada janji Tuhan buat kita semua. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Hari ini, kalau engkau ada di padang gurun, mari kita sama-sama melintasi dan menyelesaikan padang gurun kehidupan kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, ada satu ilustrasi yang indah. Beberapa waktu yang lalu, tahun 1994, ada seorang pelari bernama Mauro Prosperi. Mauro Prosperi ini adalah atlet tingkat dunia. Pada waktu itu ia mengikuti lomba lari di padang gurun Sahara, lomba lari des Sables. Nah, pada saat itu semua pelari berlari dengan kencang, berlomba di atas pasir selama 6 hari. Di bawah terik matahari yang panas, di tengah malam yang dingin, mereka harus berlari menyelesaikan lomba maraton tersebut dengan suhu 40 derajat Celcius. Pada saat perlombaan terjadi, ada badai yang begitu besar atas gurun pasir tersebut. Dan bahkan membawa pelari Mauro Prosperi ini meninggalkan lintasan tersebut. Dan bahkan tanpa diketahui, Mauro Prosperi ini sudah sampai di perbatasan wilayah Aljazair. Bekal yang dia bawa hanya cukup untuk sehari. Sedangkan Mauro selama 36 jam dia melintasi wilayah tersebut dengan kehabisan bekal, dengan kehabisan makanan, dengan kehabisan minuman. Dan bahkan Mauro Prosperi harus minum air seninya sendiri dan makan daging kelelawar untuk mempertahankan kehidupannya. Dan bahkan akhirnya ada satu keluarga nomaden yang menemukan Mauro Prosperi ini dan membawa Mauro Prosperi ini ke camp militer Aljazair. Dan Mauro Prosperi ini dibawa ke rumah sakit. Ilustrasi ini, aplikasinya buat kita semua adalah, kalaupun padang gurun itu hari ini kita lewati, maksud Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan buat kita semua. Mari pagi hari ini firman Tuhan yang sederhana ini boleh saya bagikan, dan biarlah menjadi kekuatan buat kita. Kalau masalah hari ini tidak enak mampir dalam hidup kita, ayo kita sama-sama berbalik, cari Tuhan. Ada setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian renungan buat kita semua pada pagi hari ini. Dan biarlah menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita dan mari kita akan berdoa pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami boleh belajar bahwa setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Kami tahu Tuhan mau kami belajar rendah hati. Kami percaya Tuhan izinkan masalah terjadi agar kami memiliki daya tahan yang kuat dalam setiap masalah. Dan bahkan masalah yang terjadi, ada janji Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita. Tuhan, hari ini kami percaya kami mau lewati padang gurun kehidupan kami. Dan kami tidak mau seperti bangsa Israel hanya bersungut-sungut dan melupakan Engkau. Hari ini kami bersama-sama komitmen dimanapun kami berada. Kami mau kembali mengingat setiap kebaikan-Mu, mengingat setiap janji-Mu dalam masalah yang mampir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sederhana ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ibadah telah selesai buat kita semua pada hari ini. Dan mari kita terus tergabung di dalam channel ini. Dan akan ada video-video yang akan diupload untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran berita firman Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa di ibadah tengah minggu kita setiap hari Kamis jam 8 malam sampai jam 9 malam. Ada ibadah tengah minggu lewat aplikasi
dikasih sup. Mari kita bergabung bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Hati kita boleh terkoneksi satu dengan yang lain. Bangun fellowship bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Pada akhirnya saya mau ucapkan selamat berhari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat membangun hubungan yang benar bersama dengan orang-orang yang kau kasihi. Dan pada akhirnya sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan jadi berkat bagi kita semuanya dan menjadi kekuatan yang baru bagi kita untuk kita sanggup melewati padang gurun kehidupan kita. Akhirnya mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga, kami mendengarkan firman-Mu, kami akan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan terima kasih buat anugerah Tuhan yang indah. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, Engkau ada di rumah tangga masing-masing, Engkau menerima berkat yang terbaik, berkat anugerah dari Allah Bapa, cintanya dari Allah Sang Putra, dan persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas kalian kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin dan amin. Tuhan memberkati.